Udah pakai VO3 versi Pro, tapi tetap aja kena limit. Gimana dong solusinya? Tenang saja, gak usah panik. Channel Vegeta ID akan buatkan video tutorialnya khusus buat kamu. Selamat datang kembali di channel Vegeta ID. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi limit di Google VO3. Karena seperti yang kita ketahui, meskipun untuk akun VO3 kita sudah diupdate menjadi versi Pro, kita tetap terkena batasan limit sekitar 3 ataupun 4 video setiap hari. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena kita bisa mengakali menggunakan cara yang lain. Dalam artian, kita bisa membuat video sekitar 4, 5, bahkan bisa sampai 10 lebih. Selain itu juga, kita tidak perlu berlangganan kembali. Jadi untuk syarat yang paling utama, kita itu harus mempunyai satu akun VO3 yang sudah diupdate menjadi versi Pro. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan supaya teman-teman lebih jelas. Di sini untuk di bagian VPN tidak saya konekkan terlebih dahulu. Nanti akan coba saya konekkan ketika pas membuat video. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, kita masuk di bagian Google Gemini AI. Dan untuk akun yang saya gunakan ini, limitnya itu sudah habis. Jadi mau tidak mau, kita harus menunggu di hari berikutnya sampai kita mendapatkan limit kembali. Tapi di sini kita tidak usah khawatir. Kita bisa mengakali menggunakan trik yang lain, dalam artian kita tidak perlu membuat akun untuk berlangganan kembali. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, kita pilih di bagian garis 3 yang ada di atas, lalu pilih di bagian setelan dan bantuan, kemudian pilih di bagian info kelola langganan. Selanjutnya untuk di tahap ini, nanti kita pilih di bagian kelola setelan keluarga, kemudian pilih di bagian buat grup keluarga. Selanjutnya tinggal kita konfirmasi. Kemudian untuk di tahap yang selanjutnya, kita tinggal tambahkan maksimal 5 email untuk dijadikan sebuah grup keluarga. Jadi sebelum kita tambahkan email ini, pastikan kita itu sudah membuat email, dan email yang akan kita tambahkan sudah ada di HP kita supaya lebih mudah. Di sini kalian tinggal tambahkan email satu per satu. Dan maksimalnya itu kita hanya bisa menambahkan 5 email. Jadi untuk totalnya itu ada 6 email sama email utama kita. Oke, di sini akan coba saya tambahkan emailnya satu per satu. Kemudian kalau misalnya untuk di bagian email ini sudah kita tambahkan, tinggal kita kirim. Lalu pilih di bagian OK. Dan sekarang kita sudah berhasil membuat grup keluarga. Tapi di sini ada yang perlu teman-teman ketahui. Sebelum kita bisa menikmati fitur di Google VO3, pastikan untuk email yang ditambahkan harus menerima undangan terlebih dahulu. Jadi untuk di tahap yang selanjutnya, nanti teman-teman pilih di bagian logo profil, kemudian pindah ke email yang sudah kita undang untuk gabung di grup keluarga. Di sini bisa teman-teman lihat untuk di bagian orang dan berbagi, di bawahnya ada tulisan lihat undangan. Selanjutnya pilih di bagian bergabung dengan grup. Terakhir kita pilih di bagian mulai. Maka secara otomatis untuk email yang sebelumnya diundang sekarang sudah bergabung di grup keluarga. Jadi untuk langkah yang selanjutnya tinggal kita ulangi saja satu per satu untuk email yang belum menerima undangan. Caranya juga sama. Nanti kita masuk di bagian profil, lalu pilih di bagian lihat undangan, selanjutnya bergabung dengan grup keluarga. Yang terakhir klik di bagian mulai. Maka secara otomatis untuk akun kedua ini sudah berhasil bergabung dengan grup keluarga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, nanti teman-teman tinggal ulangi saja untuk akun Google yang belum menerima undangan. Kita terima terlebih dahulu di bagian undangan supaya nanti untuk akun Google yang lain bisa menikmati fitur di Google VO3 secara gratis. Untuk di bagian ini saya coba percepat untuk mempersingkat videonya. Oke, sekarang untuk 5 email ini sudah berhasil ditambahkan di grup keluarga. Supaya untuk email ini bisa menikmati akses di Google VO3 secara gratis, nanti teman-teman balik kembali ke menu sebelumnya. Kemudian pilih di bagian kelola setelan keluarga. Dan jangan lupa untuk di bagian bagikan Google One dengan keluarga,
di bagian ini kita aktifkan terlebih dahulu. Karena kalau misalnya di bagian ini tidak kita aktifkan, maka untuk email yang lain tidak bisa mendapatkan atau menikmati fitur yang ada di Google VO3. Supaya teman-teman lebih jelas, kita akan coba tes di beberapa email yang sudah berhasil ditambahkan di grup keluarga. Berhubung di sini saya akan membuat video, jadi untuk di bagian VPN harus kita konekkan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya dirasa semuanya sudah beres, kita akan coba tes untuk membuat sebuah video. Kita coba ganti akun menggunakan akun yang lain. Dan seperti biasa, kita pilih di bagian video. Kemudian kita masukkan saja sebuah prompt yang sudah kita buat. Lalu tinggal kita kirim dan tunggu beberapa saat. Oke, untuk akun yang ini sudah berhasil membuat video. Kita akan coba tes terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Asal kamu tidak berisik. Dan ternyata untuk akun yang ini sudah berhasil digunakan dan bisa membuat video. Boleh aku berteduh di sini? Asal kamu tidak berisik. Sekarang kita akan coba tes kembali di bagian akun yang lain supaya nanti teman-teman lebih jelas. Kita pindah terlebih dahulu di akun yang lain dan pastikan juga untuk VPN harus terkoneksi dengan baik. Di sini saya akan coba membuat video sebagai contohnya saja. Kita masukkan dulu promptnya, kemudian tinggal dikirim, lalu tunggu beberapa saat. Lihat, kejar kupu-kupu itu. Dan bisa teman-teman lihat, untuk di bagian akun yang lain bisa juga digunakan untuk membuat video. Jadi kalau misalnya untuk akun yang pertama limitnya habis, nanti teman-teman bisa gunakan di akun yang lain. Dan cara seperti ini cukup efektif, karena kalau misalnya satu akun mendapatkan 3 limit dikali 6 akun, maka dalam satu hari kita bisa membuat sekitar 18 video di Google VO3. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kalian tidak perlu berlangganan kembali. Jadi syarat yang paling utama, kita harus mempunyai satu akun VO3 yang sudah diupdate menjadi versi Pro. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin lebih jelas, silahkan bisa praktekkan sendiri untuk melihat hasilnya seperti apa. Dan cara seperti ini cukup efektif untuk mengatasi limit di Google VO3. Jadi seperti itulah cara mengatasi limit di Google VO3. Barangkali mungkin teman-teman kurang tahu, silahkan bisa komentar di bawah video ini, siapa tahu saya bisa membantu. Jadi saya rasa untuk videonya sudah cukup jelas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sekarang waktunya saya undur pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.